up close dan tadi sudah diceritakan oleh Grace bagaimana perjalanan dia mengikuti atau menempuh lika-liku karir bulu tangkis sampai akhirnya mencapai titik tertinggi, suatu kebanggaan dan inspirasi yang luar biasa tentunya pemirsa. Dan Gel, sekarang mau nanya, ganti partner nih, Apri dengan Fadia. Mungkin publik awal, termasuk saya pribadi ya, merasa nggak akan secepat dan segampang itu untuk kemudian dari Grace Apri menjadi Apri Fadia. Betul. Ternyata hasilnya juga cukup baik ya so far. Kalian lihatnya gimana sih? Kok bisa? Iya, karena ini juga yang memang jadi bukan keinginan ya, tapi mimpi atau keinginan lah kita bersama, saya dan pelatih khususnya, dengan Kodidi khususnya. Karena dari dulu kan Kodidi selalu bilang temenin yang adik-adik kayak gitu. Dan yang pasti dalam diri saya tuh kayak, ayo dong kapan untuk bisa gantiin, bisa ada regenerasi tingkat estafet ini gitu. Kasih gitu ya. Dan yang saya lihat mungkin di dalam 1 tahun terakhir inilah, di dalam 1 tahun ini ketika saya udah tahu bakal saya mau pensiun di mana, di kapan. Nah, Apri kan sudah harus menyiapkan yang baru. Nah, di situ kita lihat nih siapa yang paling mumpuni yang untuk bisa memang berpartner. Tapi Apri itu memang memang Kodidi plan untuk diganti dulu, ntar sama siapa. Oke, coba. Jadi kalau nggak dicoba dulu. Jadi kalau misalnya A nggak gol, kedua coba gitu. Tapi kan waktu itu kami sempat berdiskusi juga. Kok Olimpiade udah mau deket nih kalau gitu. Jangan coba-coba lagi kebanyakan. Iya, jangan coba. Maksudnya jangan coba-coba lagi dan saya jangan ditahan-tahan lagi. Asik. Karena jadi saya harus di mana momen yang harus pas nih. Berhenti. Gitu memang harus berhenti dan mau nggak mau memang 2020 kan ini udah 2022 nih. Sedangkan perhitungan Olimpiade tuh 2023. Betul. Kalau saya terus main sampai 2000, kontrak saya sebenarnya sampai 2023, Ci. Sesungguhnya. Oh gitu. Saya kontrak saya dengan sponsor saya sampai 2023 sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, saya tadinya mau tahun kemarin nih, gitu. Akhir-akhir tahun kemarin, cuman disuruh nunggu dulu karena poin saya ini dengan Apri yang akan dipakai dengan Apri dan partner dia selanjutnya waktu itu. Oke. Nah, Fadia. Jadi poin saya dan Apri ini dipakai sama Apri dan Fadia untuk mereka bisa bertanding ke Super 1000, Super 500, dapat event yang bagus. Kalau enggak, mereka Apriani dan saya akan hilang. Kalau saya udah retire tahun lalu nih, akan hilang dan Apri harus dari bawah lagi, harus dari Super. Kalau dia udah plan, ya setahun ini sebelum sampai 2023 ke challenge dulu, ke yang kecil-kecil karena Super 1000 udah nggak mungkin main, Indonesia Open nggak mungkin main. Tapi ya pada akhirnya disuruh nunggu dulu, saya disuruh nunggu dan ya di Indonesia Master di retirement day-nya itu memang waktu yang pas buat untuk Apri dan Fadia bisa tancap gas. Ya, maksudnya dia juga turut berperan ya untuk maksudnya bisa mereka langsung masuk di turnamen-turnamen itu. Tapi memang sudah menyangka nggak Gel? Nah, kalau hasil kan kita nggak menyangka ya, Ci. Maksudnya kalau kita plan yang baik nih, saya pelatih, saya juga maksudnya Felix, maksudnya saya harus bilang mas suami saya juga, maksudnya dia benar-benar ini harus berhentinya kapan nih. Jadi kan ini plannya kan benar menyangkut semuanya. Betul. Yang terbaik kayaknya udah pas nih kita planningnya biar si Apri Fadia dan adik-adik yang lain tuh bisa bermain di Super 1000 ini. Tapi kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa, ya itu udah kita benar-benar ya udah kasih ke mereka yang jadi tanggung jawabnya lagi. Iya, gitu. iya. Dan so far sih kalau lihat Fadia sama Apri on track ya. Betul dan maksudnya betul-betul memang di luar ekspektasi kita. Iya, itu mereka bisa bermain khususnya menurut saya di sini buat Fadia, Ci. Dia begitu siap banget. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Seperti dulu mungkin khususnya buat Apriani dulu waktu partner sama saya. Nah, sekarang dibalik lagi ini khususnya buat Fadia. Karena ketika dia main di level
yang lebih tinggi lagi daripada dia, satu level di atasnya, itu kan setiap pertandingan tuh dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dan mungkin pressure dia juga tinggi ya. Pressure yang gampang. Nah, makanya saya bilang Fadia adalah pas saya lihat ketika dia di lapangan, dia atau di latihan pun sendiri gitu loh kan. Beberapa setahun belakangan ini juga Coach Didi itu selalu matchnya dengan saya dengan Fadia, terus saya suruh latihan apa ya mau Grace Fadia gitu. Waktu Apri cedera, Grace Fadia. Jadi saya disuruh narik Fadia. Jadi diprosesin juga memang ya. Memang sering latihan bareng gitu. Ya sesuai. Coba Gel, tantangannya apa Gel ke depan nih? Kan sekarang oke lah ya, karena mungkin banyak orang bilang nih Gel masih baru, mungkin lawan belum kenal. Gimana Gel? Kalau saya selalu berharap untuk mereka bisa jaga pace-nya mereka. Tantangannya di situ, Ci. Gimana jaga pace itu? Nah, jaga pace-nya mereka. Jaga pace itu adalah mereka yang, ya saya nggak bisa bilang secara teknik ya, karena terlalu ribet kan bilangnya. Tapi mereka harus bisa jaga saling, ketika mereka dapat semuanya sekarang, mereka harus bisa menjaga hubungan, menjaga latihan, menjaga konsentrasi supaya tidak tetap terlalu pace-nya itu untuk selalu mau juara. Oke. Bukan tantangannya di situ ya. Tantangannya di situ. Kedua adalah harus ready sama sudah dengan permainan terbaca. Aduh, menarik nih, berat ini. Iya benar-benar siap ya. Harus ready. Mau nggak mau, tapi ya itu konsekuensi itu ya nanti ya. Akan ada di stage, karena konsekuensinya adalah seperti itu. Iya. Sekarang kaget-kaget orang, wih gila, wih kaget semua. Ini kan sekarang mungkin nothing tulus lah. Maybe ya. Saya selalu berharap untuk mereka bisa jadi bisa menghandle segala sesuornya. Dengan mereka udah bisa juara seperti ini, saya selalu berharap itu sih, Ci. Oke. Gitu. Saya sekarang cuma bisa berharap aja. Luar biasa seniornya loh. Udah, nggak mau ngomongin badminton lagi. Sekarang Gel mau nanya, jadi kegiatannya apa? Now. Ini diundang-undang Cium. Oh iya, diundang tuh, aduh, udah nunggu kita. Enggak, maksudnya tuh Gel, bisnis kan udah jalan. Sepatu, properti, ini yang saya tahu nih. Terus ngapain lagi Gel? Memang kalau yang tadi yang Ci Yuni sebutkan itu memang saya sudah persiapkan jauh sebelumnya. Ya, lagi main pun udah jalan memang, ya. Betul. Terus sekarang ya tinggal jalanin kesibukannya, ya balik lagi. Kalau dulu kan saya nggak punya waktu untuk mengurus apa yang saya lagi bangun gitu. Nah sekarang saya udah bisa join to the team lah, untuk bisa apa yang kita harus lakukan, keputusan dan segala macam seperti itu. Dan yang paling pertama yang saya selalu harus selalu ingat dan selalu aware nih adalah keluarga, Ci. Selalu saya balik apapun itu, ketika saya sudah nggak main bulu tangkis, prioritas keluarga untuk spend time lebih banyak dengan mereka itu nomor satu. Ya boleh dibilang prioritasnya udah beda ya. Sekarang tahun apapun bisnis oke, tapi keluarga tetap nomor satu kayak gitu. Seperti itu terus sih. Plannya kapan mau punya momongan? Secepatnya, doain aja. Asik, siap. Sekarang udah nggak beban kalau ada masalah ini ya. Terus Gel, posisi di BWF itu berarti masih ya sebagai apa dan harus ngapain role play-nya? Memang saya kan jadi diminta untuk mengisi posisi ini jadi chair athletes. Jadi posisinya itu adalah sebenarnya kita volunteer untuk melakukan ini, Ci. Oke. Misalnya, court-nya misalnya sekarang isu yang lagi kita mau angkat di BWF itu adalah karpetnya itu jaraknya terlalu kecil. Karena lebih lebar ya. Ketika itu lebih lebar kan lebih safe buat atlet untuk main. Hal-hal itu yang coba kita mau untuk bilang ke BWF. Tapi kita tidak bisa membuat keputusan. Karena kita nggak dibayar oleh satu sama lain. Saya nggak dibayar sama BWF, saya juga nggak dibayar sama atlet. Mungkin beberapa pemain lah, bukan pemainnya kita loh ya, tapi maksudnya dari beberapa negara sampai bisa kayak tour. Misalnya ke Korea atau kemana-mana ya. Gimana bisa? Itu sebenarnya kayak jadi bumbu sih, Ci. Bumbu dalam setiap, menarik loh tapi dalam kehidupan. Karena menurut saya kami tuh gini loh. Saya selalu bingung ketika kami kan selalu
pergi travel bareng. Apa-apa kita juga pemainnya itu terus gitu. Kita bahkan sering ketemu mereka dibanding ketemu keluarga kita sendiri. Bener gak? Iya bener gak? Atau ketemu teman kita yang di Jakarta deh. Iya. Itu kita sering banget ketemu mereka dibanding kita. Jadi kan kita satu hotel bareng, kita bus bareng, kita ke mall juga pasti ketemu. Lu lagi gitu lah. Nah, yang jadi hambatan tadi dulunya itu kan adalah language, adalah bahasa. Nah, saya nih orangnya tuh kan suka mau belajar bahasa gitu, Ci. Pengen komunikasi gitu loh, pengen belajar bahasa. Jadi saya pertamanya awalnya cuma bodo amat bahasa Inggris, setengah-setengah gitulah, yang penting mereka ngerti, oke lah, gue bilang gitu. Menarik banget gitu ya. Jadi persahabatannya kalian maksudnya tuh beneran bisa dicontoh ya, karena sport is about unity juga ya. Betul. Jadi gitu, ada persahabatan karena juga gitu. Menurut aku juga kita tuh kan saling tarik menarik sebenarnya. Tarik menarik dalam arti ketika kita kalah, kita harus belajar dong. Aduh, kok gue kalah, gue pengen lagi. Itu jadi motivasi kita. Iya benar. Bukan motivasi untuk gini loh. Bukan motivasi saya lebih bagus daripada kamu. Enggak. Tapi motivasi untuk bisa berprestasi. Itu gimana caranya gitu ya? Iya benar. Nah, ini kan sebenarnya ada dalam teman-teman kita, justru saya menghargai mereka karena mereka adalah orang-orang yang bisa narik saya. Iya, untuk bisa berprestasi. Bersaing, kalau saya nggak ada lawan, kalau saya nggak ada lawan-lawan saya itu, saya mungkin ya saya mau lawan siapa, nggak ada pertandingan. Iya, benar. Tapi justru karena ada dengan kehadiran kita semua ini, jadi pada akhirnya kita bisa menggali potensi yang ada, bisa kayak wah tiap kali balik ke Jakarta, gila gimana caranya gue bisa punya smash kayak dia, gimana caranya supaya gue bisa juara kayak dia. Itu yang pada saatnya itu yang kita menggali, ya seperti itu pada akhirnya. Bukan hanya di dalam, menurut saya kita harus menghargai itu, bukan hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan juga. Benar. Oke, Gel, thank you. Ya, sama-sama, Ci. Sukses terus. Ya. Mudah-mudahan cepat punya momongan. Amin. Mudah-mudahan ganda putri Indonesia tetap punya prestasi yang baik ya, Gel ya. Amin. Thank you. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Grecia Poli. Banyak banget insight kalau berbicara dengan Grace, karena dia